Syahdan, Baginda seorang bupati masyhur yang memiliki 10 putri dan molek rupawan. Namun, Baginda dikenal sebagai pemimpin bijaksana, tetapi tiada tergapai untuk mendidik putri-putrinya. Permaisuri Baginda telah mangkat, meninggalkan tugas mendidik putri yang berahi akan sanjung puji, sehingga anak-anak sang bupati diasuh oleh inang pengasuh. Mereka tak mau belajar dan juga tak mau membantu ayah mereka. Ke-10 putri itu dinamai dengan warna-warna. Putri sulung bernama Putri Jambon. Adik-adiknya dinamai Putri Hijau, Putri Ungu, Putri Merah, Putri Jingga, Putri Biru, Putri Nila, Putri Coklat, Putri Kelanu, dan Putri Kuning. Akan menyekolahkan kalian di sekolah yang tinggi agar mendapatkan ilmu yang tinggi dan berharga. Mengapa gerangan harus bersusah payah ayah anda? Harta maka kita tiadakan habis sampai 7 senang. Sungguh langsung daripada membuang-buang uang untuk belajar, lebih baik digunakan untuk hal-hal yang menyenangkan kita. Kalau kita beroleh uang lebih, mengapa gerangan itu boleh sekolah? Padahal hamba sudah sekolah. Engkau ini putri, bukankah engkau juga yang berada sekolah dan engkau telah habis? Nak bohong, ampun ayah anda. Maka pada suatu hari, Baginda Bupati hendak pergi berlayar jauh dan lama. Baginda bertanya kepada sekalian anak-anaknya, manakah perkara yang mereka idam-idamkan dari perantauan itu? Manakah perkara yang kalian tidak idamkan dari perantauan itu? Banyak yang perhiasan kencana yang sangat mahal. Bermustra yang bergaul-gaul paduka. Hamba hanya ingin paduka kembali dengan selamat walafiat. Sungguh baik perkataanmu. Tentu saja ayah anda akan kembali dengan selamat dan akan membawakan hadiah yang indah kepada kalian. Syahdan, pada suatu hari, sang bupati sudah kembali ke istana. 9 putri Baginda sedang asyik bermain di telaga istana, sementara Putri Kuning sedang merangkai bunga di serambi istana. Mengetahui hal itu, sang bupati menjadi sangat masyghul. Sembilan saudaranya datang berkerumun. Mereka berseru dan berebut benda pemberian dan saling menunjukkan anugerah masing-masing. Tiada seorang pun yang ingat akan Putri Kuning, apatah lagi menanyakan ratnanya. Anakku yang bijaksana dan berhati, maafkanlah ketidakmampuan ayah andamu ini. Selain bisa memberikan ratna hijau ini. Bukankah warna kuning kesukaanmu? Ratna hijau pun Putri Hijau melihat Putri Kuning mengenakan ratna baharunya itu. Wahai adikku, enak sungguh perkataanmu itu. Saya itu pasti menjadi milikku karena aku adalah Putri Hijau. Anda berikan aku kepadaku, bukan kepadamu. Jadi ini adalah barang sah milik hamba. Mendengarnya, Putri Hijau menjadi berang. Ia mencari saudara-saudaranya dan menghasut mereka. Namun ia mengambilnya dari saku ayah anda. Patutlah kita harus mengajarnya berbuat baik. Mereka lalu sepakat untuk merampas ratna itu. Kakak-kakaknya mengerumuni dan memukul kepalanya. Ya ampun. Tak terterikan, pukulan tersebut menghilangkan nyawa Putri Kuning. Putri Kelabu tersadar dan mendekati jasad adiknya. Astagfirullah, patutlah kita semua harus menguburnya. Jika kalau ayah anda tahu, misalnya kita semalam dikembalinya secara habis-habisan. Ayo segera kita angkat dia. Mereka beramai-ramai mengusung Putri Kuning lalu menguburnya di taman istana. Putri Hijau ikut mengubur ratna batu hijau itu karena ia berhasrat nian. Kala kian, sewaktu sang bupati mencari Putri Kuning, tiada seorang pun yang tahu kemana Putri Kuning pergi. Kakak-kakaknya terdiam 1000 bahasa. Demikian juga dengan para pengasuh, pengawal, dan pelayan. Mereka pun tak mengetahui keberadaan sang Putri Kuning.
Apa masalahnya kalian tidak tahu keberadaannya? Gimana Putri Kuning? Kami kira dia pergi ayahanda. Mungkin dia berada di luar bersama kekasihnya. Mengapa engkau menuduh dia? Gimana Putri Kuning? Ampun tuanku, hamba tidak tahu. Sang bupati sangat murka karena sudah berminggu-minggu Putri Kuning belum berbalik ke istana juga. Maaf Tuan, kami telah mencari kemana-mana, tapi Tuan Putri Kuning belum juga ditemui Tuan. Benar Tuan, sungguh kami sudah mencari ke penjuru negeri, tetapi sang Tuan Putri Kuning tidak ditemukan. Ayah yang buruk, biarkan aku mengirim anak-anakku ke tempat yang jauh biar mereka bisa belajar dan menguasai ilmu budi pekerti. Nah, apakah engkau tahu ayah selalu memikirkanmu? Sudah Tuan. Mungkin sudah takdirnya sang Putri Kuning. Barangkali di balik kejadian ini ada hikmah. Maka ia pun mengirimkan putri-putrinya untuk bersekolah di negeri yang jauh. Sang bupati sendiri sering termenung di taman rumahnya, sedih memikirkan Putri Kuning yang hilang tak berbekas. Kalakian, suatu hari, timbullah sebuah tumbuhan di atas kubur Putri Kuning. Sang raja sangat heran melihatnya. Apa ini? Pengawal, kemarilah. Ada apa Tuan? Tengoklah tanaman ini. Batangnya bagaikan jubah Putri Kuning. Daunnya bagaikan ratna batu hijau dan sangat bau. Ya betul Tuan. Tanaman ini layaknya seperti sang Tuan Putri. Tanaman ini mengingatkanku sang Putri Kuning. Akan kunamai bunga kemuning. Sejak itulah bunga kemuning mendapatkan namanya. Bahkan bunga-bunga kemuning bias digunakan untuk mengharumkan rambut. Batangnya dipakai untuk membuat kotak-kotak yang indah, sedangkan kulit kayunya dibuat orang menjadi bedak. Setelah mangkat pun, Putri Kuning masih memberikan kebajikan. Ingatkah saat dulu ketika kelas 1 kita tak kenal dan tak saling tahu. Saling berkenalan, yang cantik juga tampan, muka teladan sampai muka preman. Oh indahnya masa SMA. Meski tak ada yang abadi, tapi kau akan selalu di hati. Kemanapun dua kaki melangkah dan Kali, barangkali dibalik Ring. Lama. Ada yang gagal cinta, ada yang gagal cinta, juga ada yang digantung oh, tapi kita tak peduli, susah senang dihadapi, karena itu tak terulang lagi. Buat itu buat tambahan. Sungguh indahnya masa SMA, meski tak ada yang abadi, tapi kamu kan selalu di hati. Kemanapun dua